Jadi nanti akan seperti ini, siswa-siswi atau Bapak Ibu guru hanya masuk di web yang sudah disediakan. Berikutnya dapat memilih praktikum yang akan dilakukan di laboratorium. Berikutnya dapat membaca tujuan, alat, dan bahan, langkah kerja, tabel untuk persiapan dalam melakukan laboratorium. Berikutnya dapat memesan alat dan bahan, dan nantinya akan mendapatkan balasan email seperti ini, ya. Balasan email seperti ini yang nantinya dapat dilakukan sebagai syarat untuk melakukan praktikum di laboratorium. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tutorialnya. Administrasi laboratorium. Masih bersama saya, Agung. Saya masih menggunakan tema belajar berbagi dan belajar bersama. Untuk melakukan pemesanan alat dan bahan di laboratorium secara online, siswa-siswi harus memperhatikan tahap-tahap pemesanan laboratorium. Yang pertama, siswa-siswi harus mengetahui alamat link pemesanan laboratorium yang akan dipesan sebelum melakukan praktikum. Berikutnya yang kedua, siswa-siswi juga harus tahu alat dan bahan yang akan dipakai untuk praktikum. Berikutnya yang ketiga, setelah siswa-siswi melakukan pemesanan alat dan bahan laboratorium secara online, guru dan siswa akan mendapatkan balasan email dari pemesanan alat dan bahan laboratorium yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya yang keempat, siswa mencetak pemesanan alat dan bahan, berikutnya meminta persetujuan dari guru atau meminta tanda tangan. Syarat ini sebagai siswa nantinya dapat melakukan praktikum di laboratorium. Sebelum memesan, siswa harus tahu yang pertama, praktikum apa yang akan dilakukan di laboratorium. Yang kedua, siswa juga sudah membentuk kelompok maksimal terdiri dari 6 orang. Berikutnya yang ketiga, siswa juga harus tahu nama dari guru yang mengampu praktikum yang akan dikerjakan di laboratorium. Yang keempat, siswa juga harus tahu email dari ketua kelompok dan email dari guru yang nantinya email di situ berfungsi nanti akan mendapatkan balasan sebuah kertas persetujuan yang sudah siswa-siswi. Yang kelima, alat dan bahan praktikum. Jadi siswa juga harus tahu alat dan bahan dari praktikum yang akan digunakan di laboratorium. Untuk lebih singkatnya atau lebih jelasnya, mari kita langsung praktek saja. Pertama, kita membuka akun Chrome atau browser yang lain, bisa Mozilla atau di HP pun bisa. Nah, di sini saya langsung copy aja alamatnya di sini, http://bit.ly/e-laboratorium. Langsung saya kopikan di sini, saya tempel, lalu saya klik enter. Nah, selamat datang di eksperimen laboratorium. Di sini ada berbagai macam lab yang dapat dipesan oleh siswa-siswi atau Bapak Ibu guru semua. Saya contohkan untuk laboratorium fisika. Di sini ada menu praktikum fisika. Ya, di sini ada menu praktikum fisika. Saya klik saja dan nantinya akan masuk ke halaman baru. Di sini halaman untuk praktikum fisika. Di sini ada macam-macam praktikum fisika, ada pengukuran, ada vektor, hukum Newton, GLB, GLBB dan seterusnya. Kita pilih salah satu aja untuk praktikum pengukuran. Kita klik, ya, ada klik di sini. Kita klik, nanti akan masuk ke halaman baru, yaitu untuk praktikum pengukuran. Jadi siswa-siswi juga dapat menulis yang harus dipersiapkan. Tadi ada alat dan bahan. Di sini yang untuk praktikum pengukuran, alatnya yaitu menggunakan mikrometer skrup, jangka sorong. Untuk bahannya dapat menggunakan kelereng, kubus, dan
batang bunga atau bahan-bahan yang lain sekiranya disetujui oleh guru tersebut. Berikutnya di sini juga akan ada langkah kerja. Berikutnya ada tabel data. Nah, untuk melakukan pemesanan alat dan bahan ini, siswa-siswi dapat scroll ke bawah. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang membawa paket, atau kita juga bisa mengklik pemesanan. Nah, di sini ada huruf pemesanan, ada kata pemesanan. Kita klik saja, kita klik kiri. Setelah kita buka, nanti akan lanjut ke tahap pemesanan. Nah, di sini sudah ada peminjaman alat dan bahan. Di sini siswa-siswi atau Bapak Ibu guru harus memasukkan password atau token. Passwordnya adalah F besar, berikutnya huruf 1, 2, 3. Kenapa saya berikan password? Supaya orang lain sekiranya membuka web ini tidak seenak-enaknya dia pesan secara terus-menerus, yang mengakibatkan nanti untuk data rekapan atau peminjaman itu bisa kacau. Jadi saya berikan password di sini. Klik berikutnya. Ya, di sini nama sekolah ya. Misal ini huruf kapital, saya kasih SMA 1 Kangkung. Berikutnya untuk nama praktikum, contohnya tadi untuk praktikum pengukuran pakai huruf kapital. Berikutnya nama guru. Saya isi nama saya beserta gelarnya. Berikutnya email guru. Harus tahu di sini fungsi email di sini yaitu untuk berkas yang siswa-siswi itu pesan nantinya akan kekirim juga ke email guru. Saya kirimkan email saya lab99@gmail.com. Berikutnya mengisi kelas. Saya isikan kelas 10 IPA. Berikutnya tanggal pemesanan sekarang adalah tanggal 28. Saya klikkan tanggal 28. Nama ketua kelompok David. Untuk email ketua kelompok di sini nantinya ketua kelompok juga akan mendapatkan balasan email pemesanan alat dan bahan laboratorium ini. Saya ketikkan email lab9911@gmail.com. Ini email saya yang satu. Terus untuk nama anggota 1 saya tuliskan ada Lanang Joshua, lengkap ya, Joshua Ahmad Joshua gitu. Ahmad Joshua. Berikutnya anggota 3 Fitriana Dewi. Berikutnya anggota keempat Kavia Ukta F. Berikutnya kalau misalkan anggotanya hanya 4, nomor 5 nggak usah diisi atau kasih min saja. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada peminjaman alat dan bahan. Jadi tadi siswa-siswi harus tahu apa alat dan bahan yang harus dipinjam. Ya, nomor 1 tadi jangka sorong. Berikutnya mikrometer skrup. Ya. Berikutnya alat ketiga karena nggak ada, saya nggak mengisikannya. Alat keempat juga nggak ada, alat kelima juga nggak ada, alat keenam nggak ada. Berikutnya bahan tadi yang dibutuhkan adalah kelereng. Berikutnya bahan kedua kubus. Bahan ketiga yaitu batang bunga. Bahan keempat nggak ada, jadi saya nggak usah mengisinya. Berikutnya kirim. Kita klik kirim ya di sini ya. Kita klik kirim. Berikutnya ada tulisan di sini permintaan alat dan bahan. Silahkan cek email Anda. Jadi setelah kirim tadi diharapkan siswa-siswi dapat mengecek emailnya yang tadi sudah dituliskan di alamat pemesanan.
Kita buka untuk emailnya, buka alamat email. Masih proses, tunggu. Kita refresh email kita. Nah, secara otomatis nanti email kita akan mendapatkan balasan email dari alat dan bahan yang kita pesan. Di sini sudah ada. Saya buka bukti dari pemesanan alat dan bahan. Saya klik di sini. Ya, saya buka dulu. Nah, tadi ini SMA 1 Kangkung, terus nama ketua kelompok ada David, emailnya ini. Berikutnya Lanang, ada Ahmad Joshua, ada Fitriana Dewi, ada Kavia Ukta. Sesuai dengan tadi nama kelompok yang telah dimasukkan. Berikutnya untuk kebutuhan alat dan bahan ada jangka sorong, mikrometer skrup. Berikutnya bahan, kelereng, ada kubus, ada batang bunga. Tadi untuk pemesanan adalah tanggal sekarang, yaitu tanggal 28 bulan 2 2020. Ketua kelompok ada David, kepala laboratorium tadi nama guru di sini harus meminta tanda tangan jadi persetujuan. Untuk di atas di sini, jadi saya tuliskan data yang saya masukkan benar-benar sesuai yang dibutuhkan untuk praktikum. Berikutnya yang kedua, kami akan melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh dengan harapan siswa-siswi ini sebagai bukti atau jawaban siswa-siswi jika terjadi gojek atau yang tidak dilakukan serius di dalam laboratorium. Berikutnya di bawah, di sini siswa-siswi nanti harapannya dapat melakukan, setelah nanti siswa-siswi telah mendapatkan balasan email pemesanan alat laboratorium, berikutnya file ini dapat diunduh dengan cara klik saja di sini ada tanda panah ke bawah. Kita klik, nanti akan download. Kita klik start download. Berikutnya kita buka filenya, kita klik open. Nantinya akan terbawa, akan membuka sendiri untuk file yang telah di-download. Jadi harapannya file di sini nanti siswa-siswi dapat mencetak dan berikutnya diserahkan kepada kepala laboratorium atau guru yang akan mendampingi siswa-siswi dalam melakukan praktikum. Setelah nanti mendapatkan tanda tangan, ini adalah sebagai bukti siswa-siswi dapat melakukan laboratorium di sekolah masing-masing. Yang perlu diperhatikan di sini ada 4 hal, yaitu data yang siswa-siswi masukkan benar-benar sesuai alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, kami akan melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh dan teliti. Dan yang ketiga, kami akan mematuhi seluruh peraturan yang terdapat di laboratorium. Yang keempat, jika terjadi kendala teknis atau kecelakaan, maka kami tidak akan panik dan akan akan meminta bantuan kepada laboratorium. Jadi itu untuk pemesanan laboratorium secara online. Jadi harapannya secara online ini dapat membantu siswa-siswi dalam mempersiapkan diri untuk melakukan laboratorium untuk melakukan praktikum di laboratorium. Jadi Bapak Ibu dapat mendapatkan rekap yang telah siswa-siswi pesan untuk melakukan praktikum di laboratorium. Mungkin itu dari saya. Semoga dapat membantu dalam video pembelajaran ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.